Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu online Gereja Kristus Sarwa Permai. Yeay! Ketemu lagi sama Kak Ayu, Kak Deren, Kak James, dan Kak Jason. Nah, Kak Ayu, gak terasa ya, kita udah mau di akhir tahun ibadah sekolah minggu nih. Bener banget adik-adik, gak terasa udah 8 bulan kita sekolah minggu di rumah aja. Tapi adik-adik gak perlu bersedih, karena kita tetap harus bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Cuit-cuit pam pam pam. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu hari ini, yuk terlebih dahulu kita berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah, biarlah Tuhan memimpin adik-adik yang di rumah tetap bersuka cita di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, Kayu, Allah kita tuh besar ya. Betul sekali Kak James. Selain besar, Allah kita itu juga merupakan Allah yang kuat dan juga perkasa adik-adik. Yuk adik-adik, kita masih tetap bersuka cita, kita mengangkat pujian Allahku besar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk siap mendengar firman-Nya. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berkati supaya hati, pikiran, dan telinga kami hanya fokus tertuju kepada firman-Mu saja, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Oke, kalau gitu pasang pikiran kalian, mata, telinga, hati untuk siap dengan firman Tuhan. Kita fokus, oke? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Zefania 3 ayat 9-20 dengan judul Janji Keselamatan. Nanti kalau kalian mau mendengarkan video ini lebih lanjut, kakak saranin untuk membaca firman Tuhannya terlebih dahulu supaya lebih paham lagi. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalian tahu nggak superhero itu apa? Atau pahlawan? Tahu ya? Nah, kalau misalnya mungkin ada yang belum paham, kalian pasti sering banget lihat gambar-gambar ini, tokoh-tokoh superhero ini. Nah, pasti tahu kan? Nah, ada Iron Man, Captain Amerika, Hulk, semua. Tapi ada favorit kalian kan pasti kalau nonton film. Jagoan kalian kalau nonton superhero. Menurut kalian yang mana? Nah, kalian jagoannya siapa? Nah, kalau aku kayaknya semuanya deh ya. Captain Amerika kali ya. Semuanya deh pokoknya. Nah, tapi sayang banget adik-adik, semua superhero yang ada di gambar ini itu gak nyata dalam kehidupan kita. Semuanya hanya ada di film aja. Tapi adik-adik, menurut kalian sendiri selama nonton film superhero gitu, biasanya ciri-ciri superhero itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut kakak itu dia tuh suka menyelamatkan banyak orang, suka menolong banyak orang, punya kekuatan super, pokoknya keren banget deh. Tapi sayang mereka hanya ada di filmnya. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir, karena sebenarnya ada satu pahlawan sejati yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita dan mampu menyelamatkan kita semua juga. Ada yang tahu siapa? Nah, kalau misalnya penasaran, yuk kita dengarkan, kita simak cerita dari kitab Zefania ini. Nah, dalam cerita kitab Zefania ini, bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini sebenarnya sedang menjadi tawanan. Adik-adik, tawanan itu kayak misalnya jadi orang tahanan di penjara, kira-kira kayak gitu deh. Nah, mereka itu sudah dalam pembuangan di kerajaan Babel selama berapa coba? 70 tahun. Bayangin, 70 tahun itu lama banget, bukan waktu hal yang singkat. Bayangin kamu 70 tahun gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa megang HP atau ngapain, gak bisa bebas kamu karena dalam pembuangan selama 70 tahun. Nah, sebenarnya sebelumnya itu Allah itu telah menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel itu sering banget berbuat hal yang berdosa, melenceng di hadapan Tuhan. Nah, terus akhirnya bangsa Israel selama 70 tahun itu mulai kembali kepada Tuhan, ada yang bertobat dan kembali lagi berharap hanya kepada Tuhan. Nah, dalam penghukuman Tuhan terhadap bangsa Israel itu bisa dilihat dalam Zefania 3 ayat 3. Ya, nanti kalian cek juga. Kemudian, tapi Tuhan tidak benar-benar meninggalkan bangsa Israel selama di pembuangan 70 tahun itu. Tuhan tetap akan menyelamatkan mereka. Itu terjadi dalam apa yang dikatakan Nabi Zefania, bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari pembuangan untuk kembali ke tanah mereka lagi, karena mereka masih di kerajaan Babel. Nah, ketika janji Tuhan itu diberikan, diberitahukan, bahkan bangsa Israel sangat bersorak-sorai dan sangat bersukacita dan menantikan janji Tuhan. Akhirnya apakah Tuhan mengingkari janjinya? Tidak, Tuhan benar-benar menyelamatkan mereka dan keluar dari pembuangan tersebut. Bahkan di ayat 12-19 Allah akan menghukum siapa saja yang menindas mereka dan akan mengangkat umat Israel yang berbalik kepadanya. Kayak gitu. Nah, jadi seperti di ayat 12, yang akan diselamatkan Tuhan adalah sisa-sisa orang Israel, yang orang itu orang-orang yang tidak melakukan kelaliman lagi. Kelaliman itu kayak kejahatan,
tidak akan melakukan kejahatan, atau orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, yang tidak berbohong lagi, yang tidak menipu, seperti itu. Di ayat 14 juga, di mana Tuhan juga akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atas bangsa Israel. Dan di ayat 17 juga dijelaskan bahwa Tuhan adalah pahlawan yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel, satu-satunya pahlawan. Begitulah sehingga bangsa Israel sangat bersukacita. Di perikop Zefania ini juga Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang pincang, yang sering ditindas, dan akan menghukum para penindas-penindas tersebut. Coba betapa luar biasanya kasih Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan tidak benar-benar meninggalkan bangsa Israel dan kembali menolong dan menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel sadar bahwa satu-satunya penolong mereka, pahlawan mereka hanyalah Tuhan. Adik-adik, seperti cerita sebelumnya, kita sekarang belajar bahwa ternyata hanyalah Tuhan satu-satunya pahlawan yang dapat menolong bangsa Israel keluar dari pembuangan. Dan seperti yang dikatakan Nabi Zefania, Tuhan pun menyelamatkan mereka dan Tuhan tidak mengingkari janji Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Dan sehingga bangsa Israel menjadi penuh sukacita dan bersorak-sorai akan janji keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita ngerasa takut atau cemas, kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik misalnya takut diisengin, takut karena setiap hari suka punya teman-teman iseng di sekolah. Nah, adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kalian. Kalau sekarang lagi banyak musim sakit penyakit, corona, segala macam, percayalah bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau adik-adik masih suka juga sering berbohong, kurang taat sama Tuhan, berbaliklah adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan anak-anaknya yang akan kembali di jalan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Terus kalau misalnya adik-adik masih dalam kesulitan belajar sekarang, takut menghadapi UTS atau menghadapi ujian, percayalah Tuhan akan menyelamatkan selama adik-adik masih mau taat dan terus bekerja keras juga dalam belajar. Apapun yang sedang adik-adik takutkan atau cemaskan, percayalah bahwa Tuhan adalah pahlawan kita. Ingatlah itu. Dan bahwa Tuhan adalah pahlawan yang hidup dan sejati nyata dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, maukah adik-adik percaya? Kalau iya, mari kita tunjukkan hidup dengan penuh sukacita dan tetap taat kepada Tuhan. Untuk ayat hafalan pada minggu ini terdapat dari Zefania 3 ayat 17a dengan berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Oke, nanti itu dihafal, simple kok. Tapi yang penting kamu harus ngapalin dan tanam dalam hatimu dan ingat bahwa Tuhan adalah pahlawan yang memberi kita kemenangan. Nah, adik-adik, untuk kreativitas pada minggu ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Wih. Nah, kalau adik-adik benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat dan pahlawan dalam hidup adik-adik, nah yuk kita ikut bikin kreativitas pada minggu ini dengan membuat pembatas Alkitab dan ada tulisannya Tuhan pahlawanku. Jadi logonya Tuhan pahlawanku. Nanti adik-adik bikin kreativitas mungkin, mau pakai pensil warna, pakai krayon, bebas adik-adik. Nah, nanti bisa bikinnya kayak gini nih contohnya. Nah, ini yang kakak buat. Nah, keren kan? Nah, bikin ya seperti yang kakak buat. Jadi ditunggu kreativitasnya, nanti kirim foto ke guru sekolah minggunya lewat media sosial. Nanti minggu depan kreativitasnya bakal muncul di video sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat berkreativitas dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Nah, adik-adik, kita ada di akhir ibadah. Nah, seperti
seperti yang kita tahu nih, Kayu dan adik-adik di rumah, Yesus adalah pahlawan kita yang sangat besar dan dia juga juru selamat kita. Betul sekali Kak James. Oleh sebab itu adik-adik, kita juga sebagai anak-anaknya patut menjadi pahlawan-pahlawan kecil di lingkungan sekitar kita. Sebelum akhir ibadah, kita angkat pujian Aku Pahlawan Kecil.